Ayahku meninggal karena sakit saat aku berusia 15 tahun. Dan keluarga kami kehilangan penopang hidup. Aku tidak bisa menerimanya. Rasanya seperti langit runtuh. Ibuku juga tidak bisa menerimanya dan sakit demam tinggi selama 5 hari. Tidak ada kerabat yang menjenguk, takut harus membantu. Ku antar ibuku yang sakit ke rumah sakit dan dia pingsan di sebuah bangku. Tak seorang pun datang membantu dan aku putus asa. Kupikir ayahku baru meninggal. Jika terjadi sesuatu pada ibuku, aku dan adikku bagaimana? Kemudian seseorang memberitakan Injil Tuhan Yesus kepada kami. Dengan kasih Tuhan, ibuku sembuh setelah ikut 2 pertemuan. Iya, syukur syukur kepada kepada Tuhan. Tuhan. Begitulah caranya kami percaya Tuhan. Iya. Ketika kupahami dia disalib untuk menebus manusia, kasih Tuhan membuatku tersentuh. Firman Tuhan kepada muridnya, ikutilah aku. Ini kukatakan kepadamu, agar di dalamku engkau beroleh damai sejahtera. Di dunia kau mengalami kesukaran, tapi teguhkan hatimu, aku sudah mengalahkan dunia. Perkataan ini sangat menghiburku. Apalagi mendengar tentang misionaris dari barat yang mengabdi bagi Tuhan, aku merasa terinspirasi. Jadi aku bertekad untuk mengorbankan diriku bagi Tuhan dan memberitakan Injil. Waktu itu tak ada apapun dalam hidup yang terasa bermakna. Hanya mengikut Tuhan, bekerja bagi Dia, dan membawa orang ke hadapannya terasa bermakna dan bermanfaat. Amin. Ku nantikan hari saat aku dapat pergi untuk menginjil dan bekerja bagi Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Di pertemuan doa, aku berdoa dan menyatakan keinginanku kepada Tuhan. Ibuku juga di sana. Sesampainya di rumah, dia memarahiku. Katanya, "Mengapa kau bodoh sekali? Mengapa kau katakan itu? Percaya Tuhan boleh saja, tapi jangan berhenti bersekolah. Kau harus fokus pada pendidikanmu. Kerabat kita baru akan menghormatimu kalau kau sukses." Ini membuatku merasa ragu. Kupikir, ibu benar. Harapan keluargaku berada di pundakku. Jika aku berhenti sekolah, agar dapat memberitakan Injil, ibuku akan sangat sedih. Menafkahi kami sudah sangat sulit. Aku tak boleh lagi membuatnya menderita. Jadi, aku melanjutkan studi, ikut pertemuan, menginjil, dan mengubur keinginanku untuk bekerja bagi Tuhan. Lalu, apa yang terjadi? Juli 2001, saat aku baru ikut ujian masuk universitas, aku bertemu orang yang mengabarkan Injil. Aku dan adikku membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa dan tahu Dia Tuhan yang kembali untuk mengungkap kebenaran dan menghakimi mulai di rumah Tuhan dan untuk menyelamatkan manusia. Aku sangat senang Tuhan yang lama ku nanti akhirnya telah kembali. Dan mendengar suaranya dan secara pribadi Dia selamatkan, ini kasih karunia-Nya yang besar. Iya, syukur kepada Iya, Tuhan. syukur kepada Dulu Tuhan. aku merasa iri kepada murid Tuhan ketika membaca Alkitab karena dapat mendengarkan pengajarannya setiap saat. Tidak kubayangkan aku akan seberuntung mereka. Memikirkan semua yang rindu penampakan Tuhan tapi tidak tahu Dia kembali. Dan mendengar kabar ini mendahului mereka, aku tahu aku harus mengabarkan Injil. Iya. Kupikir, alangkah bagusnya jika aku tak masuk kuliah. Maka akan ada alasan bagus untuk memberitahu ibu bahwa aku akan menginjil. Seminggu kemudian, aku pergi mengambil hasil ujianku. Guruku memberitahuku, aku berhasil masuk universitas. Teman sekelasku memujiku. Hanya 10 dari ribuan orang yang dipilih dari provinsi kita. Hebat sekali kau bisa masuk ke sana. Bagaimana perasaanmu tentang itu? Mendengar guru dan teman sekelasku mengatakannya, aku merasa sedih. Karena aku pikir, jika gagal dalam ujian, aku dapat menginjil. Setelah ibu tahu aku berhasil masuk universitas, dia pasti makin menentang gagasan itu. Sesampainya di rumah, ibuku tak bisa berhenti tersenyum. Tapi aku merasa sedih. Selama ini aku telah menantikan kedatangan Tuhan untuk membawa kita kembali ke surga. Kini Dia datang.
mengungkap kebenaran untuk menyelamatkan kita. Aku tidak mau melewatkan kesempatan langka itu. Iya. Ketika kerabatku tahu tentang ujianku, mereka datang memberi selamat dan memuji-muji diriku. Namun kupikir mereka semua munafik. Ketika ayahku meninggal, tidak ada yang datang menjenguk kami. Setelah aku berhasil masuk universitas, mereka datang. Mereka hanya berharap kelak jika aku berhasil, itu akan membuat mereka terlihat bagus. Makin melihat mereka memperlihatkan kepedulian, makin aku lihat manusia itu pelin-pelan. Namun, ibuku mengobrol dengan mereka dengan gembira. Aku tahu dia bangga kepadaku karena masuk universitas, dan kini orang menghormatinya karena aku. Jika kuputuskan tidak kuliah, ibuku pasti akan sedih. Dan kerabat akan kembali meremehkan kami. Ketika teringat penderitaan ibuku karena perlakuan buruk kerabat kami, kupikir membesarkan kami sudah sangat sulit bagi ibu. Jika tidak kulakukan yang dia inginkan, aku pasti mengecewakannya. Hatiku ingin memuaskan Tuhan, tapi aku tidak bisa menyakiti ibuku. Karena itu, mau tidak mau, aku harus tetap kuliah. Ketika mulai kuliah, ada kesenjangan antara mahasiswa miskin dan kaya. Iya. Mahasiswa yang kaya meremehkan yang miskin dan mengendalikan mereka. 2 minggu latihan militer, 2 instruktur mengencani beberapa gadis cantik di kelas. Dan saat ada teman sekelas berulang tahun, semua orang bersaing memberi hadiah. Mereka pergi untuk makan mewah. Tampaknya teman sekelasku hanya saling menipu dan memanfaatkan. Tidak ada persahabatan sejati. Benar. Iya, benar. Aku merasa jijik dengan semuanya ini. Tidak kubayangkan akan jadi apa diriku setelah 4 tahun di sana. Iya. Iya. Pada waktu itu, aku makin rindu kehidupan bergereja dan anggota gereja lain di desa. Aku sangat ingin berhenti kuliah dan kembali kepada mereka. Setelah bergumul selama lebih dari 3 bulan, tiba waktunya liburan musim dingin. Aku telah memutuskan untuk menghadapi ibuku di rumah dan memberitahu aku akan berhenti kuliah. Hari pertama di rumah, aku memutar lagu pujian firman Tuhan, kasih yang murni tanpa celah. 爱是指纯真无瑕的感情，是指纯真无瑕的感情。用心来爱，用心去感觉，用心去感觉，去体贴。爱里没有条件，没有隔阂，没有距离。爱里没有猜疑，没有欺骗，没有狡诈。爱里没有交易，没有任何掺杂。你有爱就不会欺骗，就不会埋怨，就不会背叛，就不会背逆，就不会索取，就不求得什么，不求得多少。爱是指纯真无瑕的感情，是指纯真无瑕的感情。用心来爱，用心去感觉，用心去感觉，去体贴。爱里没有条件，没有隔阂，没有距离。爱里没有猜疑，没有欺骗，没有狡诈。
爱里没有交易，没有任何掺杂。你有爱就会甘心奉献，就会甘心受苦，就会与神相合，就会为神舍弃你的所有，舍弃你的家庭，你的前途，你的青春，你的婚姻，否则你的爱就不是爱，而是欺骗，是背叛。 Syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan menyentuh hatiku. Aku merasa senang sekaligus menyesal. Aku telah bertekad untuk mengikut Tuhan sepanjang hidupku dan mengasihi Tuhan. Dalam kasih itu tidak ada pengkhianatan. Jika aku mengasihinya, aku pasti mengabdikan diri dan menyerahkan segalanya. Iya. Namun semua itu hanyalah kata-kata. Ketika harus memilih, aku hanya memikirkan keluargaku. Aku tidak mengasihi Tuhan, aku menipu dan mengkhianatinya. Lalu aku membaca satu firman Tuhan. Bagi orang yang bercita-cita mengasihi Tuhan, tak ada kebenaran yang tak tercapai, tak ada keadilan yang untuknya mereka tak dapat berdiri teguh. Bagaimana seharusnya kau jalani hidupmu? Bagaimana seharusnya kau mengasihi Tuhan untuk memuaskan keinginannya? Tiada perkara yang lebih besar dalam hidupmu. Terutama, engkau harus memiliki cita-cita dan ketekunan seperti itu dan tidak menjadi orang lemah. Engkau harus belajar mengalami hidup yang berarti dan kebenaran yang bermakna, tidak sembrono memperlakukan diri. Tanpa sadar hidupmu berlalu, masih adakah kesempatan bagimu mengasihi Tuhan? Bisakah manusia mengasihi Tuhan setelah mati? Engkau harus memiliki cita-cita dan hati nurani yang sama seperti Petrus. Hidupmu harus bermakna dan jangan main-main dengan dirimu. Sebagai manusia dan orang yang mengejar Tuhan, engkau harus mempertimbangkan cara memperlakukan hidupmu, mempersembahkan dirimu bagi Tuhan, memiliki iman yang lebih bermakna, dan bagaimana karena mengasihinya, kau harus mengasihi dengan lebih murni, indah, dan baik. Amin. 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 Dalam firman-Nya, kurasakan harapan Tuhan untuk manusia. Dalam hidup, jarang kita bertemu Tuhan. Iya. 2000 tahun lalu, murid-murid Tuhan bertemu Tuhan. Dan kini, Tuhan memberiku kesempatan langka untuk mengikut, mengenal, dan mengasihinya. Iya. Jika aku tak bisa mengalahkan ikatan keluargaku, takut menyakiti ibuku, dan terus mengejar jalan duniawi iblis, bukankah waktuku terbuang? Iya. Pekerjaan Tuhan tidak menunggu siapapun, dan Dia bekerja di bumi dalam waktu singkat. Jika kulewatkan, aku tidak akan menemukannya lagi. Iya. Aku teringat Petrus. Orang tuanya ingin dia menjadi pejabat. Tapi dia tidak terikat oleh ikatan keluarga. Dia memilih mengikut Tuhan dan disempurnakan oleh Tuhan. Iya. Meski tidak bisa dibandingkan dengan Petrus, aku tahu aku harus berusaha mengasihi Tuhan seperti Petrus. Itu akan jadi kehidupan yang bermakna. Amin. Lalu, aku tidak lagi merasa terikat oleh ikatan keluarga dan kali ini bertekad untuk memuaskan Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Tuhan menyempurnakan tekad kita yang berusaha mengasihi Dia. Iya. Iya. Sehari sebelum kuliah dimulai, dengan tegas ku beritahu ibu, aku tidak mau kuliah lagi. Setelah mendengarnya, ibu memarahiku. Katanya, ibu tahu kau mau berhenti kuliah demi Tuhan, tapi ibu tidak izinkan, sudah lupakan saja. Aku berkata, Bu, Tuhan menciptakan kita semua, kita harus menyembahnya. Itu benar dan baik. Iya. Alkitab juga mengajarkan kita jangan mengasihi dunia ini dan yang di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, kasih Bapa tidak ada dalam dirinya. Orang percaya tidak boleh menempuh jalan dunia dalam mengejar prospek masa depan. Itu bukan kehendak Tuhan. Aku ingin ikut Tuhan dan bekerja. Syukur kepada Tuhan. Kemudian ibuku berkata,
Keluarga lain punya lebih banyak uang daripada kita. Mereka dapat memakai waktu mereka untuk melayani Tuhan. Ayahmu mati muda, kita tidak punya uang. Dan kerabat meremehkan kita. Buat apa ibu menderita bertahun-tahun? Ibu melakukannya agar kau bisa kuliah dan hidup mapan. Sulit sekali untuk bertahan hidup. Kau sudah hampir mencapai garis akhir. Tapi kau mau berhenti bertanding. Teganya kau sakiti ibu seperti ini. Aku mulai melemah saat dia mengatakan ini. Ibu benar. Jika aku kuliah, aku dapat pekerjaan dan kami punya uang, ibu tidak akan diremehkan lagi. Tapi lalu kupikir, aku mungkin hidup mapan dan dihormati orang lain. Tapi ketika pekerjaan Tuhan selesai, dunia iblis ini akan dimusnahkan. Hanya kerajaan Kristus yang tetap tinggal. Iya. Kenikmatan hidup dan keangkuhan akan lenyap. Iya. Kukatakan kepada ibu, kita hanyalah tamu di dunia ini. Semapan apapun hidup kita, ketika pekerjaan keselamatan Tuhan selesai, bencana besar akan datang dan hidup kita akan hancur. Uang tidak akan berguna. Iya. Tuhan Yesus berfirman, apa untungnya jika orang mendapatkan dunia dan kehilangan jiwanya? Amin. Apa yang bisa menggantikan jiwanya? Iya. Ibuku memotongku dan berkata, ibu tak keberatan kau percaya Tuhan, hanya jangan terlalu serius. Percaya boleh saja, tapi jangan tinggalkan dunia. Jika tidak, bagaimana kau bisa hidup bahagia? Bagaimana ibu membesarkan kalian tanpa uang? Saat ibu mengatakan ini, aku sadar bahwa imannya hanyalah kata-kata. Dia berdiri di atas dua perahu, ingin berkat dari Tuhan sekaligus dunia. Aku melanjutkan berkata, tanpa berkat Tuhan, orang tidak dapat uang meski bekerja keras. Tuhan menetapkan banyaknya uang yang kita miliki. Iya. Dan tanpa kebenaran, semua itu tak ada artinya. Iya. Namun, dia tak mau mendengarkan dan bertekad menentang keinginanku. Lalu, dia menelepon sepupu dan bibiku agar menasihatiku. Melihat ibuku tak mau mengalah, benar-benar membuatku kesal. Kupikir, mengapa ibu tidak juga mengerti? Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Jadi aku berdoa dalam hati, agar dia menjagaku untuk berdiri teguh apapun yang terjadi. Ibuku memanggil semua kerabat untuk datang ke rumah. Pamanku tiba dan berkata dengan marah, "Tuhan, apa ini? Kau terlalu muda untuk percaya tahayul." Bibiku berkata, "Ibumu hanya ingin yang terbaik untukmu." Mereka semua menyerangku karena hal ini. Aku tahu mereka ateis dan tak mau mendengarkanku, dan hanya akan makin menghujat Tuhan jika aku mengatakan sesuatu. Jadi aku diam. Tiba-tiba, pamanku berbalik dan berkata kepada ibuku, dia percaya karena takut mati dalam bencana, jadi biar dia mati sebelum bencana. Telepon polisi agar dia dipukuli dengan pentungan listrik. Apa dia masih percaya? Aku tak pernah menyangka pamanku sendiri bisa mengatakan hal seperti itu. Kupikir ini kerabatku atau setan. Di luar dugaan, ibuku memihak mereka dan berkata, dia harus didisiplinkan. Dia sangat tidak patuh. Melihat ibu memihak mereka, memaksaku melepaskan iman. Hatiku hancur. Lalu sepupuku angkat bicara. Katanya, jika kau berhenti percaya dan berfokus lulus kuliah, kami akan membantumu. Kami akan mengurus ibumu dan mencarikan adikmu pekerjaan yang baik. Namun, jika kau tetap beriman, kita putus hubungan. Dan mulai sekarang, apapun yang terjadi, kami tidak akan membantu. Kita putus hubungan. Pikirkanlah. Itu rencana licik iblis. Dia ingin membujukku agar tidak mengikut Kristus. Padahal, dulu ketika aku masih duduk di SMA, tidak ada yang membantu kami. Iya. Kini, saat aku mau mengikut Tuhan, mereka datang menghentikanku, bermulut manis untuk memikatku. Ini rencana licik iblis dan aku tidak akan tertipu. Iya. Iya, tentu. Namun kemudian kupikir,
Jika aku tidak kembali kuliah, ibuku akan sedih. Dia sudah cukup menderita. Bagaimana aku hidup jika membuatnya jauh lebih menderita? Kemudian, aku berdoa kepada Tuhan dalam hati. Ya Tuhan, aku tidak mau meninggalkanmu. Aku tahu mengikutmu adalah jalan yang benar. Tapi aku merasa gelisah saat memikirkan ibu. Entah harus bagaimana. Kumohon tolonglah aku. Setelah itu, aku teringat firman Tuhan ini. Seberapa besar penderitaan yang ditanggung orang, jarak perjalanan yang ditempuh, semua itu ditetapkan Tuhan. Tidak ada yang dapat membantu yang lain. Iya. Aku tiba-tiba mengerti. Ya, Tuhan menetapkan seberapa banyak penderitaan setiap orang, bukan tergantung kita. Aku tidak bisa menghapus penderitaan ibu hanya dengan menghasilkan banyak uang. Sumber penderitaan kita adalah kerusakan iblis. Semua racun iblis dan keinginan liar di dalam diri kita. Jika orang tidak menyembah Tuhan sekarang dan menerima penghakimannya, mereka tidak akan bebas dari penderitaan. Iya. Namun, jika orang percaya Tuhan dan mengejar kebenaran, maka meski hidup mereka sulit, dengan Tuhan dan berkat-Nya, hidup mereka akan bahagia. Iya. Dahulu kupikir, rajin belajar, menghasilkan banyak uang, dan dihormati orang akan meringankan penderitaan ibuku. Namun itu sama sekali absurd. Aku hampir masuk perangkap iblis. Iya. Dengan pemikiran ini, tekadku makin kuat. Bagaimanapun mereka menghujat dan memfitnah Tuhan, hatiku tetap tenang di hadapan Tuhan. Melihatku diam saja, ibuku menjadi sangat marah. Dia mendorongku ke atas tempat tidurku. Tidak kusangka dia bisa begitu. Aku merasa sedih dan mulai menangis. Namun, aku terus berdoa dalam hati, agar Tuhan menjaga hatiku tetap kuat, bisa bersaksi dan tidak menyerah. Amin. Aku teringat Tuhan pernah berkata, "Siapa yang tidak memikul salib dan mengikut aku tidak layak bagiku." Dan Tuhan berkata, orang muda harus punya ketekunan untuk menempuh jalan kebenaran yang mereka pilih. Untuk mewujudkan keinginan mengorbankan hidup mereka bagiku, kaum muda tidak seharusnya tanpa kebenaran atau menyembunyikan ketidakbenaran. Mereka harus berpendirian yang benar, tidak ikut arus, tetapi harus punya semangat berani berkorban dan berjuang demi kebenaran. Amin. Amin. Kaum muda harus berani tak menyerah kepada penindasan kekuatan kegelapan dan mengubah makna keberadaan mereka. Amin. Syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan memberiku iman, kekuatan, dan keyakinan untuk tetap di jalan yang kupilih. Amin. Syukur kepada Tuhan. Tuhan. Lalu bagaimana? Ibuku tidak pergi bekerja di pasar dan tinggal di rumah mengawasi aku dan adikku. Dia menggeledah buku firman Tuhan dan kaset pujian dan berseru, "Mulai sekarang kalian tidak boleh mengikuti pertemuan. Ibu akan ikut kemanapun kalian pergi. Ibu akan temukan tempat berkumpul kalian." Aku merasa berada dalam tahanan rumah. Aku kehilangan kebebasan di rumah. Tidak bisa membaca firman dan bicara tentang iman, apalagi menjalani kehidupan bergereja. Itu sangat menyedihkan. Aku terus berdoa memohon ditunjukkan jalan keluar. Beberapa hari kemudian, saat ibuku di toilet dengan dilindungi adikku, aku mengambil buku firman Tuhan dan kaset lagu pujian, lalu berlari ke rumah saudari Tang, pemimpin kami. Aku memberitahu dia apa yang terjadi. Kataku, aku tahu dari firman Tuhan, mengikut Tuhan adalah jalan terang menuju keselamatan. Aku ingin melaksanakan tugas di gereja, tapi ibuku melarangku. Aku dan adikku tidak boleh ikut pertemuan. Mengapa semua ini terjadi pada kami? Kemudian, saudari Tang dengan sabar bersekutu, katanya, tekanan dari anggota keluarga adalah sesungguhnya peperangan roh. Kita mau berkorban untuk Tuhan, tapi iblis memanfaatkan keluarga kita dan kelemahan kita untuk menyerang kita, agar kita tidak diselamatkan. Kita harus andalkan Tuhan untuk tahu rencana liciknya. Lalu dia membacakan satu firman Tuhan.
Dalam setiap langkah pekerjaan Tuhan dalam diri manusia, dari luar, pekerjaan itu seperti interaksi antara manusia, seolah lahir karena pengaturan atau campur tangan manusia. Di balik layar, semuanya adalah pertaruhan antara iblis dan Tuhan, dan menuntut orang-orang untuk berdiri teguh dalam kesaksian mereka bagi Tuhan. Misalnya, ketika Ayub diuji, di balik layar, iblis bertaruh dengan Tuhan. Yang terjadi pada Ayub adalah perbuatan dan campur tangan manusia. Di balik setiap langkah pekerjaan Tuhan di dalam dirimu adalah pertaruhan antara iblis dengan Tuhan. Di balik itu ada peperangan. Ketika Tuhan dan iblis berperang di alam roh, bagaimana seharusnya engkau memuaskan Tuhan dan menjadi saksi baginya? Engkau harus tahu, segala yang terjadi kepadamu adalah ujian besar dan waktu ketika Tuhan membutuhkanmu menjadi saksi. Amin. Firman ini menunjukkan kepadaku, jika aku ingin mengikut Kristus di dunia yang jahat ini, itu tidak akan mudah. Penuh dengan peperangan rohani dan pilihan yang sulit. Tuhan yang Maha Kuasa sedang menghakimi, tahap terakhir dan tahap terpenting yaitu penahiran dan menyelamatkan manusia. Tuhan berharap semua orang akan memperoleh kebenaran dan hidupnya diselamatkan dan bertahan. Namun, Dia tidak mau memaksa dan membiarkan kita memilih. Ibuku ingin aku kuliah, belajar, dan sukses. Namun dia tidak memahami kebenaran. Dia ditipu racun iblis dan tidak mampu melihat kehampaan dari pengejaran itu. Aku tak boleh mendengarkannya dan memilih jalan yang salah. Iya. Saudari Tang melanjutkan, kau lihat betapa tidak berartinya mengejar ilmu dan kau bertekad berkorban bagi Tuhan dan memilih jalan kebenaran. Ini dapat diterima Tuhan. Namun, apa yang kau pilih untuk jalan hidupmu adalah terserah dirimu, dan kau harus berdoa dan mencari lebih banyak. Iya. Kupikir, ya, aku mungkin bertekad mengikut Kristus, tapi ibuku mengawasiku dengan ketat dan akan menemukan tempat berkumpul kami. Jika aku tidak lanjut kuliah, ibu akan membuat masalah bagi semua orang. Jadi, kukatakan kepadanya, aku akan lanjut kuliah. Sesampainya di sana, aku mengajukan cuti kuliah dan disetujui. Apakah ibumu setuju? Dia tidak setuju. Dia menangis dan mengatakan betapa dia menderita dan betapa sulitnya membesarkanku dan adikku. Melihatnya seperti ini benar-benar membuatku sedih. Dan kupikir, ibuku telah berjuang membesarkan kami dan belum kubalas. Jika tidak kulakukan keinginannya, aku akan jadi anak yang tak tahu berterima kasih. Aku segera berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, apa yang harus kulakukan? Kumohon tolonglah aku. Saat itu, aku teringat satu firman Tuhan. Saat musim semi tiba dan bunga mereka, semua di bawah langit diselimuti warna hijau, dan semua hal di bumi berada pada tempatnya. Maka semua orang dan benda akan masuk ke dalam hajaran Tuhan, dan pekerjaan Tuhan di bumi akan berakhir. Tuhan tidak akan lagi bekerja atau hidup di bumi, karena pekerjaan besar Tuhan tercapai. Tidak mampukah orang mengesampingkan daging mereka untuk waktu singkat ini? Hal apa yang bisa membelah kasih antara manusia dan Tuhan? Siapakah mampu mengoyak kasih antara manusia dan Tuhan? Apakah itu orang tua, suami, saudari, istri, atau pemurnian menyakitkan? Bisakah perasaan hati nurani menghapus citra Tuhan dalam diri manusia? Apakah berutang dan tindakan orang terhadap satu sama lain adalah ulah mereka sendiri? Bisakah itu diperbaiki manusia? Siapa mampu melindungi dirinya? Mampukah orang menyediakan bagi diri mereka? Siapa yang kuat dalam kehidupan? Siapa mampu meninggalkanku dan hidup mandiri? Amin. Firman Tuhan menunjukkan kepadaku, Tuhan mengatur dan menetapkan hidup kita dari semula.
Sepertinya ibuku yang membesarkanku, tapi sesungguhnya hidup kita berasal dari Tuhan. Iya. Tuhanlah yang membesarkan kita. Iya. Membesarkan anak itu kewajiban orang tua. Tidak ada yang berutang apapun kepada siapapun. Tuhan menyediakan semua yang kubutuhkan dan mengatur segala macam orang untuk membawaku ke hadapannya dan menerima keselamatannya. Kasih Tuhan amat besar. Amin. Amin. Aku menikmati banyak dari Tuhan, tapi tidak membalasnya. Karena apa yang terjadi, janji yang kubuat kepada Tuhan telah menjadi penipuan. Kepada Tuhan, Sang Pencipta, aku berutang. Memikirkan pekerjaan Tuhan saat ini di bumi akan singkat seperti pekerjaan Tuhan Yesus. Aku harus menghargai kesempatan langka ini, melaksanakan tugasku untuk membalas kasih Tuhan. Iya. Saat kuputuskan untuk mengikut Kristus, semuanya berubah secara tidak terduga. Ibuku mendengar jika aku terlalu banyak absen, maka aku akan dikeluarkan. Dan ibuku takut aku tidak akan bisa masuk kuliah lagi, jadi dia setuju aku pulang. Iya. Bagus sekali. Sesampainya di rumah, dia memperingatkanku, kau tidak boleh lagi percaya Tuhan. Cari pekerjaan di sini dan bekerjalah selama setahun, lalu lanjutkan kuliahmu. Aku berjanji akan melakukannya, tapi kupikir dalam hatiku, Tuhan menetapkan dari semula aku mengikut Kristus, dan ini pilihanku. Aku tidak akan mudah menyerah. Amin. Jadi aku mendapatkan pekerjaan dan bekerja sekaligus ikut pertemuan gereja serta menginjil di waktu luangku. Dengan menerapkan firman Tuhan, perlahan aku memahami kebenaran. Mengejar kebenaran adalah satu-satunya kehidupan yang bermakna. Iya. Keyakinanku untuk ikut Tuhan bertumbuh. Syukur kepada Tuhan. Tanpa sadar, sudah waktunya aku lanjut kuliah dan harus membuat keputusan akhir. Aku memilih Tuhan. Amin. Aku berdoa dalam hati, ya Tuhan, tolong beri aku iman untuk menjadi saksi dalam ujian ini. Sepulang dari pertemuan, kudapati ibuku mengepak barang-barangnya. Aku tahu tetanggaku memperkenalkan seorang pria kepada ibuku dan ibuku akan menikahinya. Aku jadi terkejut dan merasa sedih. Kupikir, ibu pergi, siapa yang akan mengurus kami? Aku bertanya, apa ibu tidak menginginkan kami lagi? Ibu berkata, bukannya begitu. Kau bertekad percaya Tuhan, ibu tidak bisa mengandalkanmu. Ibu akan memberimu satu kesempatan terakhir. Ini nomor telepon tunangan ibu. Jika kau lanjut kuliah, hubungi nomor ini saat pulang, dan kami akan menjemputmu. Jika kalian tetap beriman, jangan harap ibu akan membantu. Mendengarnya mengatakan ini, aku merasa sedih. Aku bertekad mengikuti jalan iman. Tapi ibu tak mau lagi menerima kami. Aku masih muda dan punya adik. Di mana kami akan tinggal? Sebelum bisa kupikirkan, ibu membawa kami ke bus menuju kampus. Di perjalanan, aku memikirkan apa yang terjadi. Dalam sehari, aku dan adikku menjadi gelandangan. Itu sangat sulit. Adikku berkata tanpa daya, "Ibu tak menginginkan kita lagi. Kita harus bagaimana jika kakak tidak lanjut kuliah?" Perkataan adikku itu benar-benar menghunjam hatiku. Kupikir, ya, ibu selalu ada untuk menyokong kami. Kini kami tidak punya teman dan keluarga dan ibu akan menikah. Bagaimana kami akan hidup jika aku beriman kepada Tuhan? Kemana kami harus pergi? Apa yang harus kulakukan? Aku sangat menderita dan lemah waktu itu. Jadi aku berdoa, "Ya Tuhan, aku sudah tidak tahan lagi. Aku ingin memuaskan-Mu, tapi aku tak punya iman dan kekuatan untuk melanjutkan. Aku tahu Engkau melakukan banyak hal untukku, tapi aku terlalu lemah.
aku tak layak diselamatkan. Tepat saat itu, aku teringat satu bagian firman Tuhan. Tuhan berfirman, ketika tiba saatnya pekerjaan ini disebarluaskan dan kau saksikan seluruhnya, kau akan menyesal. Saat itu kau akan tercengang. Ada berkat yang tak tahu kau nikmati, kebenaran yang tak kau kejar. Bukankah kau menghina dirimu? Iya. Tiada yang lebih bodoh selain mereka yang melihat keselamatan tetapi tidak mengejarnya. Mereka mengenyangkan daging mereka sendiri dan menikmati iblis. Amin. Kupikir ya, pekerjaan Tuhan akan segera berakhir dan aku melihat jalan yang benar. Jika kupilih memuaskan dagingku karena tidak tahan dengan penderitaan, ketika pekerjaan Tuhan berakhir, aku akan melewatkan kesempatan langka ini dan pasti menyesal. Iya. Aku mengingat kembali saat melaksanakan tugas di gereja tahun lalu. Meski semuanya datang dari berbagai tempat, mereka saling mengasihi dan tulus. Mereka dengan penuh kasih menunjukkan watak rusak satu sama lain dan mempersekutukan kebenaran untuk mendukung seperti keluarga. Disirami dan diberi makan firman Tuhan, aku memahami kebenaran dan banyak hal tentang dunia. Aku memahami hanya firman Tuhan yang mampu menyelamatkan manusia dan ikut Kristus adalah jalan terang menuju keselamatan. Amin. Aku harus memutuskan. Iya. Hidupku berasal dari Tuhan dan Dia memberiku segalanya. Melaksanakan tugasku sebagai makhluk ciptaan sangat dibenarkan. Iya. Ibu tidak mendukung imanku, tapi ingin agar aku mengejar ilmu dan sukses. Jika kulakukan keinginannya dan memilih jalan yang salah, aku hanya akan makin dirusak oleh iblis dan akhirnya dihukum dan dimusnahkan. Iya. Pengetahuan tidak dapat membebaskanku dari watak rusakku. Hanya Tuhan yang bisa. Iya. Amin. Keluarga tidak menginginkanku, masih ada Tuhan. Amin. Amin. Mengingat kembali semua yang telah terjadi, aku sering merasa lemah. Tapi firman Tuhan menyokong, membantu, dan memberiku kekuatan. Pada saat aku lemah dan ingin meninggalkan Tuhan, firman Tuhan menyentuh hatiku. Iya. Dia tak pernah meninggalkanku. Bagiku, kasih Tuhan itu hal paling nyata di dunia. Amin. 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 Memikirkan hal ini, aku sadar aku berutang banyak kepada Tuhan, dan keyakinanku kembali pulih. Aku seka air mataku dan berkata, hanya Tuhan yang dapat diandalkan, dan Dia akan membimbing kita. Mari kita kembali ke gereja. Syukur kepada Tuhan. Keesokan harinya, kami naik bus pulang ke rumah dan mulai melaksanakan tugas kami di gereja. Syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan menuntunku untuk mengalahkan kelemahan daging dan memilih jalan yang paling terang. Syukur kepada Tuhan. Ini pilihan yang terbaik. Iya. Hidup untuk memperoleh kebenaran dan diselamatkan adalah hidup yang paling bermakna. Amin. Amin. Syukur kepada Syukur Tuhan. kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu pujian firman Tuhan. Baiklah. 作为一个追求爱神的人，追求爱神的人，进入国度做子民，就是你们的真实前途，是最有价值、最有意义的人生。谁也比不上你们有福气，谁也比不上你们有福气。因你们今天是为神活着，为神活着，是为遵行神的旨意而活着。所以说你们的人生是最有意义的人生，所以说你们的人生是最有意义的人生。只有这般被神拣选的人，才能活出最有意义的、最有意义的人生。其余在世上的任何一个人，也不能
义的人。